Assalamualaikum Sobat Football United. Di video kali ini gue ingin membahas Harry Maguire yang menurut gue menjadi pemain yang fantastis ya. Pemain yang luar biasa khususnya musim ini. Tapi juga bagaimana perjalanan karir dari Harry Maguire sendiri. Didatangkan di tahun 2019. Pada saat itu menjadi salah satu pemain belakang termahal ya, biaya transfernya didatangkan dari Leicester dengan angka sangat tinggi 87 juta euro. Ini hampir 2 kali lipat dari valuasi dia pada saat itu yang hanya dalam tanda kutip ya di angka 50 juta euro. Manchester United memang bersaing dengan klub lain untuk memperkuat lini belakang terutama center back, dan Harry Maguire dinilai memiliki kemampuan tersebut setelah sebelumnya dia tampil atau bermain di Leicester untuk jangka waktu kurang lebih 2 musim ya, dan dinilai memang memiliki kemampuan yang bagus. Bahkan perjalanan di Manchester United ini meningkat ya, karena dia bukan hanya dijadikan pemain andalan di lini belakang, tapi juga sebagai kapten dari Manchester United. Tapi apa yang terjadi? Menurut gue tidak lama setelah dia datang di tahun 2019 itu ya, perjalanan karirnya jeblok di Manchester United. Artinya penampilan dari Harry Maguire. Dia sering sekali tampil buruk dengan blunder dan juga kesalahannya yang bahkan sering langsung berujung gol ya. Dan konsekuensi menjadi pemain di Manchester United, sorotan dari media, dari fans sepak bola secara keseluruhan. Dan itu semua ya berkumpul menjadi sebuah serangan menurut gue. Harry Maguire betul-betul menjadi bulan-bulanan, menjadi bahan bercandaan ya, menjadi hal yang bisa dikatakan mungkin memalukan bagi fans Manchester United, dan banyak sekali fans Manchester United ini seperti tidak puas, bahkan berujung bukan hanya serangan ya, serangan pun juga bahkan sampai ada ancaman secara langsung di kediaman dari Harry Maguire ya, yang berkaitan dengan keselamatan dia. Tapi bagaimana di media secara global, ini betul-betul ada pendapat dari seorang politikus di Afrika misalnya ya terkait dengan Harry Maguire, dan banyak sekali meme, banyak sekali meme. Gue nggak tahu apakah puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, mungkin gue nggak tahu. Ini tersebar betul-betul meme terkait dengan Harry Maguire. Segala tindak tanduk dari Harry Maguire, kesalahan-kesalahan sedikit yang terjadi, ini bisa bergulir seperti bola salju menjadi hal yang sangat besar. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penampilan Harry Maguire di tim nasional Inggris, di mana dia tampil cukup oke, cukup bagus, bahkan menjadi salah satu punggawa Inggris ya ketika mereka menjadi finalis di Piala Eropa. Namun itu juga tidak menyurutkan serangan ataupun kritikan ketika dia kembali ke Manchester United. Sangat-sangat deras, sangat-sangat banyak. Gua yang memiliki pengalaman nonton di Old Trafford pada saat itu ya, gue masih ingat memang Manchester United atau fans Manchester United setidaknya berharap ban kaptennya dicopot. Itu sudah banyak suara-suara seperti itu. Dicadangkan, bahkan dijual saja. Dengan konsekuensi tentu saja valuasi yang drop ya, yang turun karena Manchester United mendatangkan dengan angka yang sangat tinggi sekali. Beberapa musim panas yang lalu Harry Maguire sempat nyaris pindah dari Manchester United, kabarnya West Ham ya, dan angka antara Manchester United dan juga West Ham sendiri ini juga sudah disepakati, tapi ternyata ada personal deal ataupun juga urusan personal seperti kayak gaji dan lain-lain yang tidak disepakati oleh kubu dari Harry Maguire, sehingga perpindahan tersebut tidak terjadi. Nah, menurut gue salah satu kunci dari Harry Maguire ini adalah beban. Artinya peningkatan penampilan dari Harry Maguire adalah beban yang dipindahkan atau dicabut. Ada posisi kapten yang dicabut, diambil. Lalu juga bagaimana posisi sebagai pemain utama
dari Manchester United. Ini juga digeser. Harry Maguire bukan lagi menjadi kapten dan bahkan menjadi pemain yang sering duduk di bangku cadangan. Tapi apa yang terjadi? Dia secara diam ya, secara silence ternyata terus bekerja keras. Dia secara tenang tidak memperhatikan serangan-serangan yang terjadi dengan sangat masif. Dia menurut gua menunjukkan kematangan karakter, kematangan mental ya. Dan di era Ruben Amorim ini yang dibutuhkan, leadership, kepemimpinan tanpa ban kapten ternyata dimiliki oleh seorang Harry Maguire. Kerja keras ini juga ditunjukkan oleh Harry Maguire. Pantang menyerah juga ditunjukkan oleh Harry Maguire. Sepanjang pertandingan ya, yang dilalui dengan Ruben Amorim, gue nilai setidaknya ada 3 pertandingan penting di mana Harry Maguire menjadi pemain yang vital. Di Anfield, tandang, Manchester United menahan 2-2, luar biasa, fantastis. Harry Maguire di pertandingan menghadapi Liverpool, atributnya menurut gue sangat mencolok. Tampil 90 menit ya. Dia tampil sangat solid menurut gue di lini belakang Manchester United, di mana Manchester United dalam beberapa pertandingan sebelumnya ya, ketika tandang ke Anfield ini mengkhawatirkan, itu dia bahasanya, mengkhawatirkan. Tapi Harry Maguire tampil kuat menurut gue di belakang dan menjadi salah satu pilar kesuksesan Manchester United, berhasil menahan tuan rumah Liverpool. Bahkan Harry Maguire nyaris menjadi pahlawan kalau saja eksekusi umpan dari Joshua Zirkzee di detik-detik akhir tidak melebar ya. Lalu partai ketika Manchester United derby menghadapi Manchester City. Ketika itu Manchester United menang 1-2. Harry Maguire dimainkan oleh Ruben Amorim. Dia tampil selama 90 menit, ground duelsnya 100%, luar biasa. Berhasil mematikan Haaland, striker berbahaya dari Manchester City. Ini seperti kayak dikantongi oleh Harry Maguire. Luar biasa, tampil disiplin, fightingnya juga oke menurut gue. Dan salah satu pertandingan juga yang fantastis dengan Harry Maguire adalah ketika Manchester United sukses menyingkirkan Arsenal di pertandingan FA Cup ya, di mana Harry Maguire tampil 104 menit, aerial duelsnya 100%, dia memiliki angka yang tinggi dalam clearance dan juga memblok tendangan-tendangan dari pemain Arsenal. Bahkan ada hal juga yang menurut gue luar biasa, heroik, ketika dia memprotes penalti dari Arsenal ya, dimana pada saat itu pemain Arsenal melakukan diving, Kai Havertz, dan ya Harry Maguire terlihat betul menunjukkan karakternya di sana. Dia tidak ragu-ragu ya untuk bergesekan dengan para pemain Arsenal, luar biasa. Dan penampilan-penampilan yang vital membuahkan keputusan dari Ruben Amorim yang berkata ingin mengaktifkan opsi kontrak dari Harry Maguire. Luar biasa menurut gue, ini seperti dalam tanda kutip seperti dongeng perjalanan dari Harry Maguire. Dan di sisi lain ini juga menunjukkan bagaimana karakter mental pemain sepak bola bisa saja terpuruk, bisa saja berada di periode rendah, tapi bagaimana dibangkit kembali. Itulah sang juara menurut gue ya. Saat ini misalnya di skuad Ruben Amorim ada beberapa pemain yang tidak dalam situasi permainan yang bagus. Gue berbicara mungkin terkait dengan Marcus Rashford ya. Tapi jelas Marcus Rashford sudah membuka pintu untuk keluar, walaupun mungkin belum lebar-lebar banget. Lalu pemain lain yang sedang dalam situasi banyak mendapatkan serangan dan juga kritikan, Andre Onana ya. Gue sebagai fans, posisi gue selalu sama. Ketika ada pemain yang tampil tidak bagus, kritikan itu sangat wajar, tapi berupa
bergulir menjadi serangan, Harry Maguire ini memberikan pelajaran kepada gue bahwa serangan kepada pemain sendiri, apalagi dari fans sendiri ya, itu tidak membantu menurut gue. Tapi justru bagaimana kritikan yang tidak melampaui batas ya, ini bisa menjadi pemicu. Menurut gue seperti itu. Banyak fans termasuk gue juga sempat menyepelekan seorang Harry Maguire. Tapi sekali lagi seperti gue katakan, ini seperti juga pembelajaran bagi gue yang cuman fans yang ringan amatiran ini ya, bahwa hal itu bisa berbalik tergantung bagaimana sikap dari pemain itu sendiri. Ketika pemain itu menunjukkan karakter yang positif, artinya tidak menentang hierarki, tidak melawan sang manajer, tidak melawan manajemen, tidak menjelek-jelekkan klub, pemain apalagi klub ya, di depan media misalnya, hal-hal seperti itu kalau tidak dilakukan, menurut gue menunjukkan bahwa sang pemain ini memiliki tekad untuk melakukan perbaikan. Dan ya itu yang gue lihat ya di pemain-pemain Manchester United sampai dengan saat ini. Tyrell Malacia misalnya ya, ataupun juga Anthony. Ya mungkin mereka masih belum tampil secara maksimal. Gue harapkan mereka bisa menaikkan kapasitas permainannya. Gue di sini berbicara sebagai fans ya, bukan sebagai apa ya, bukan sebagai pihak yang lain lah, tapi sebagai fans gitu. Gue secara ringan amatiran berharap mereka bisa memperbaiki keadaan, bisa memperbaiki penampilan. Tentu saja gue juga tidak lalu menutup mata bahwa ketika mereka tampil buruk saja maka tetap diberi kesempatan terus-terusan. Nggak juga ya, karena bagaimanapun juga klub, squad ini butuh kualitas yang bertambah di sana. Cuman sekali lagi sih yang menjadi pelajaran menurut gue secara ringan amatiran dari situasi Harry Maguire ini adalah bahwa ya kerja keras, pantang menyerah, ini bisa merubah keadaan. Dan ketika keadaan berubah, ya menurut gue secara fair ya, secara fair pujian juga harus diberikan. Dan pujian gue kali ini kepada seorang Harry Maguire. Luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.